Di balik layar bursa saham global yang kita lihat setiap hari, terdapat perang tak kasat mata. Sebuah dunia di mana manusia telah digantikan oleh mesin. Selamat datang di era High Frequency Trading. Apa itu HFT? Secara sederhana, ini adalah perdagangan algoritmik otomatis tingkat lanjut. Sistem ini menggunakan algoritma canggih untuk mengeksekusi jutaan pesanan hanya dalam hitungan mikrodetik. Siapa pelaku utamanya? Anda tidak akan menemukan pedagang retail biasa di sini. Pasar ini secara eksklusif dikendalikan oleh elit institusi seperti Citadel Securities, Jane Street, dan Virtu Financial. Di mana mereka beroperasi? Kuncinya ada pada konsep bernama kolokasi. Perusahaan HFT menyewa ruang server secara fisik tepat di sebelah mesin pencocokan bursa. Jarak kabel yang lebih pendek memangkas waktu transmisi data, memberi mereka keuntungan kecepatan absolut. Kapan algoritma ini paling agresif? Terutama saat rilis data makroekonomi atau kepanikan massal. Kapan algoritma ini paling agresif? Terutama saat rilis data makroekonomi atau kepanikan massal. Mesin ini mampu membaca teks berita menggunakan AI dan bertransaksi jauh sebelum manusia selesai membaca judulnya. Mengapa HFT begitu mendominasi? Motif utamanya adalah akumulasi keuntungan receh. Bursa bahkan memberikan rabat atau bonus uang tunai kepada algoritma HFT yang menyedihkan likuiditas pasar. Bagaimana cara kerjanya secara teknis? Mereka meninggalkan CPU biasa dan beralih ke chip custom FPGA. Bahkan kabel serat optik dianggap terlalu lambat. Mereka membangun menara gelombang mikro untuk memancarkan data di udara. Membangun infrastruktur tingkat tinggi ini membutuhkan modal lebih dari 4 juta dolar. Namun, kecepatan ekstrim tanpa campur tangan manusia ini menciptakan kerentanan yang mematikan. Mari kita bahas sisi gelapnya, bencana malfungsi algoritmik, dan guncangan flash crash. Presiden terburuk terjadi pada Knight Capital di tahun 2012 akibat kegagalan satu pembaruan kode. Kode usang yang aktif tak sengaja mengeksekusi 4 juta perdagangan konyol, menghilangkan 460 juta dolar dalam 45 menit. Di era AI modern, bahaya ini berevolusi. Pada awal 2024, sebuah kesalahan ketik kecil pada laporan pendapatan Lyft memicu bencana. Algoritma NLP yang buta merespons angka yang salah itu dengan lonjakan pembelian, meroketkan saham 60% sesaat. Lebih parah lagi, pada Agustus 2024, spiral aksi jual algoritmik menghapus valuasi pasar 1 triliun dolar hanya dalam hitungan jam. Kasus terburuk terbaru terjadi di 2025, ketika berita palsu tentang tarif perdagangan menjebak HFT. Halusinasi mesin atas berita perang dagang ini memicu aksi jual perlindungan yang melenyapkan valuasi 2,4 triliun dolar seketika. Inilah yang disebut fata morgana likuiditas. Saat krisis tiba, algoritma serentak menarik diri, menciptakan kekosongan fatal. Ekosistem kripto pun tak luput. Pada 2025, token Voxel di bursa Bitget dieksploitasi oleh sindikat pembuat pasar. Dengan memprogram 100 sub-akun untuk memanipulasi buku pesanan API, mereka meraup 43 juta dolar laba arbitrase tak wajar. Kegagalan dan manipulasi ini memaksa regulator seperti SEC dan FINRA di Amerika Serikat bertindak tegas. Di tahun anggaran 2025, SEC menghukum pedagang atas manipulasi algoritma spoofing yang menciptakan pesanan fiktif. FINRA juga mendenda Intesa Sanpaolo sebesar 125.000 dolar akibat kegagalan algoritma pelaporan Trace di tahun 2025. Namun, apakah kekacauan ini merugikan perusahaan HFT? Sama sekali tidak. Sebaliknya, periode volatilitas tajam melahirkan strategi volatility harvesting atau memanen volatilitas. Saat kepanikan retail menebarkan selisih harga jual dan beli, margin keuntungan HFT justru berlipat ganda. Mari kita lihat studi kasus keberhasilan monumental di tahun 2025. Virtu Financial mencetak rekor dengan meraup total pendapatan 3,63 miliar dolar AS berkat lonjakan volume pasar.
Kesuksesan ini bahkan lebih menakjubkan bagi raksasa swasta, Citadel Securities. Di tahun 2025, Citadel Securities mengantongi rekor pendapatan perdagangan fantastis sebesar 12,2 miliar dolar. Dengan eksekusi sub 10 mikrodetik, mereka mencetak EBITDA sekitar 6,5 miliar dolar di tengah gejolak pasar. Raksasa rahasia lainnya, Jane Street, membuktikan supremasi mereka di pasar ETF obligasi global. Hanya pada kuartal kedua tahun 2025, Jane Street membukukan pendapatan perdagangan bersih 10,1 miliar dolar. Bahkan di satu hari yang sangat fluktuatif di bulan April, algoritma mereka mengekstrak profit 2 miliar dolar dalam siklus 24 jam. Bagi trader institusional lain, kesuksesan HFT ini dimanfaatkan melalui sistem pelacak sinyal likuiditas seperti Big Money Tail. Mereka mendulang profit dengan mengikuti arus volume tersembunyi yang disuntikan oleh mesin-mesin raksasa ini. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Arus modal algoritmik global ini mengubah struktur Bursa Efek Indonesia. Akibat keluhan dari MSCI terkait kurangnya likuiditas, BEI melakukan reformasi drastis di 2025 dan 2026. Akibat keluhan dari MSCI terkait kurangnya likuiditas, BEI melakukan reformasi drastis di 2025 dan 2026. Aturan IA yang direvisi memaksa emiten untuk menyingkatkan saham beredar publik atau free float menjadi minimal 15%. Saham ini harus murni scriptless dan tidak boleh dikendalikan oleh manajemen demi mencegah manipulasi harga.